Sidang perkara sangkaan melawan hukum untuk memiliki sesuatu barang hingga Regina Agnes Wahyu Nurhayati selaku Direktur PT Kreasi Energi Alam merasa merugi miliaran rupiah. Kerugian PT Kreasi Energi Alam berbuah proses hukum bagi Indro Prajitno yang ditetapkan sebagai terdakwa. Di persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Jatim, Heri Basuki, menghadirkan Jayadi salah satu karyawan PT PLN Batubara. Adapun keterangan yang disampaikan, Jayadi yakni, kenal terdakwa selaku rekan mitra vendor suplai batubara. Saya dengar PT Kreasi Energi Alam ada kerjasama dengan terdakwa terkait suplai batubara, ungkapnya. Setahu saksi, sebelum dirinya masuk sebagai karyawan PT PLN, bahwa PT Kreasi Energi Alam sudah mitra kerjasama sedangkan, pada 2019 diketahui saksi, terdakwa adalah Komisaris Utama PT Sumber Bara Energi. Terkait pembayaran, saksi mengatakan, PT PLN melakukan pembayaran sesuai nomor rekening yang tercantum dalam kontrak namun, jika ada perubahan nomor rekening bisa dimungkinkan bila ada adendum. Dalam kontrak tidak diperbolehkan ada dua nama perseroan, ujar saksi. Dalam perkara ini, saksi ketahui ada masalah pinjaman modal. Dari Pengadilan Negeri Surabaya jurnalis Basudewa TV menyampaikan. Di Taman Palma Biru, Surabaya, Tangerang. Agama? Kerja? Karyawan. Jangan lupa cerita apa? Yang wilayah? Ada uang pulang nggak? Sumpah dulu ya. Yang bersih. Ya, saksi sudah bersumpah melaksanakan jaminan saksi ya. Jadi menjadi kewajiban untuk perasaan yang benar ya. Memperkuat kalau nantinya bersikap benar, palsu. Baik, tapi belum diperiksa di persidangan itu memberikan keterangan memberikan keterangan sukarela tidak ada paksaan. Memberikan keterangan sukarela tidak ada paksaan. Kita pakai ini supaya Pak benar keterangannya. Saudara memahami diberikan jalan. Baik, untuk kepada pertama terima kasih yang mulia. Saudara saksi ya. Saudara saksi bekerja di mana saat ini? Saat ini saya di PLN Nusantara Awal Unit Amal. Saya boleh kapan saudara? 1 Januari 2023. 1 Januari 2023. Untuk tahun 2018, saudara bekerja di mana? Di PT PLN Batubara. PLN Batubara. Tadi otomatis menanyakan bahwa saudara mengenal dengan Indro Prajitno. Ya. Mengenal dalam kapasitas seperti apa? Bisa dijelaskan? Saya selaku manajer di PLN Batubara dan juga sebagai salah satu mitra kerja sebagai pemasok batubara. Oke, pemasok batubara. Dalam hal ini, saudara juga mengenal dengan Ibu Regina Agnes Wahyu? Ya. Siapa? Ya sama posisinya juga sebagai selaku mitra vendor. Sebagai mitra vendor. Apakah dalam hal ini ya PLN Batubara pernah bekerja sama dengan PT Kreasi Energi maupun dengan PT Sumber Bara? Ya. Nah, dalam hal apa? Terkait suplai batubara ke PLN. Sampai batubara. Sejak kapan kedua PT tersebut menjadi penyuplai atau penyedia batubara di PLN Batubara? Untuk kreasi energi alam, setahu saya sudah lama sebelum saya bergabung di batubara. Kalau yang sumber bara emas ini, setahu saya di 2019. Di tahun 2019. Bisa dijelaskan secara detail ya, secara awal bagaimana PT Sumber Bara Mas Energi ini menjadi penyuplai batubara dan siapa saja saat itu dewan direksi? PLN Batubara ini sebagai perpanjangan tangan dari PLN untuk menyediakan batubara ke PLTU itu bekerjasama dengan beberapa vendor penyampaian batubara, sehingga untuk kerjasamanya nanti dari vendor yang terkait untuk kerjasama dengan PLN Batubara akan mengirimkan surat permintaan untuk
kontrak. Karena saya sendiri bukan bagian kontrak, saya hanya untuk mengatur pasokan tiap bulannya sebagai manajer perencanaan dan operasi, sehingga mitra-mitra atau vendor yang sudah memiliki kontrak, kemudian saya akan mengatur alur supply-nya atau bagaimana berapa setiap bulan. Nah, pada waktu itu untuk Dewan Direksinya Pak Rudi Hendra selaku Direktur Utama Rudi Hendra Prasowo, dan kemudian untuk Direktur Keuangannya Bapak Ahmad Turi. Jadi sudah menjelaskan persyaratan apa saja setiap perusahaan sebagai penyabrik yang dibutuhkan untuk dapat menjadi penyabrik batubara di PLN Batubara. Mungkin saya kurang tidak karena bukan bagian saya terkait dengan kontraktual. Cuma sepanjang sepengetahuan saya tentunya harus memiliki izin ketika dia beroperasi sebagai sumber tambang itu harus mempunyai izin usaha produksi atau IO atau PKP 2B. Tapi kalau misalnya dia adalah sebagai trader, maka harus punya izin BPK. Itu ada jenis izin yang diberikan oleh SDM. Kemudian dicek ketersediaan batu bara, kemudian terkait mungkin masalah dokumen perusahaannya, legalitasnya seperti apa, kurang lebih seperti itu ya. Khususnya dengan PT Sumber Batubara Mas Energi. Ya. Saat itu Bapak berhubungan dengan siapa? Dan mulai kapan terjadi kerjasama itu dilakukan? Setahu saya 2019 mulai dikontrak, Pak. Dikontrak, sehingga dari pihak bagian kontrak kedua kemudian menyerahkan ke saya untuk kemudian saya masuk untuk proses pengiriman dan pengaturannya untuk PLN. Dan salah satu dari ada beberapa pihak dari Sumber Mas yang pernah berhubungan dengan saya, salah satunya Pak Ibu ini. Kata saudara Pak Ibu sebagai pejabat seperti apa di Sumber Bara Energi? Setahu saya komisaris utama. Komisaris utama ya. Beliau juga aktif dalam hal ini. Ya, terutama setiap bulan kami melakukan rapat koordinasi pasokan setiap bulannya untuk menentukan vendor mana saja yang mendapatkan volume dan tujuan vendor mana. Dan setahu saya Pak Ibu beberapa kali hadir pada saat pelaksanaan rapat koordinasi pasokan. Apakah dalam hal ini ya bisa saudara jelaskan bagaimana tata cara ya mekanisme mulai sampai dengan pembayaran batubara yang telah disuplai kepada PLN Batubara oleh para vendor? Ya, awalnya saya mendapatkan input dari bagian kontrak vendor mana saja yang kontraknya masih berlaku dan sisa volumenya berapa. Kemudian kami juga punya sistem namanya direct order ini untuk menentukan vendor mana saja yang akan ditunjuk untuk mengirim ke vendor khusus dengan spesifikasi batubara, yang AC atau yang AC. Kemudian juga tujuannya untuk mengoptimasi total landing cost supaya biayanya lebih optimal ke vendor tersebut. Sehingga setelah kemudian ditentukan, nanti kami akan menunjuk vendor mana yang untuk tujuan yang mana. Setelah itu mereka mendapatkan konfirmasi pasokan ke vendor tertentu dengan volume tertentu, mereka melakukan pengiriman. Setelah melakukan pengiriman, kemudian dilakukan pengecekan baik secara volume maupun secara kualitas. Ketika kemudian sudah didapatkan sertifikat volume maupun sertifikat dari kualitas dari batubaranya, maka akan dihitung berapa penyesuaian harga dari batubara sesuai dengan kontraktual. Apakah mendapatkan pengurangan atau penambahan karena batubara ada plus minusnya terkait dengan kualitas dan volume. Setelah itu selesai, maka pihak vendor dapat melakukan penagihan ke vendor. Setelah melakukan penagihan, dilakukan pengecekan dokumen-dokumen. Jika sudah sesuai, maka dapat dilakukan pembayaran. Sebelum saudara, bagaimana cara pembayaran PLN Batubara kepada vendor-vendor tersebut? Melakukan transfer ke rekening vendor sesuai yang tercantum dalam kontrak. Sesuai nomor rekening yang tercantum dalam kontrak.
diperbolehkan apabila ya, vendor merubah nomor rekening kontrak yang sudah tercantum tersebut. Sepanjang sepengetahuan saya memungkinkan, tapi harus dilakukan dengan mekanisme akhir kontrak. Akhir kontrak ya, berarti diperbolehkan dalam hal ini. Tahu saya. Apakah dalam hal ini setiap vendor ya, PLN Batubara juga sebelum meng-ACC, mengupload sebagai rekanan nilai modal kerja dan berapa dana yang dimiliki oleh vendor, apakah itu juga menjadi tanggung jawab PLN Batubara di awal kontrak? Kalau saya ya cuma itu bukan rasanya pada Saya tahu ya. Sebenarnya Bapak ini tadi saya ingatkan saja mungkin perjanjian Batubara nomor 261 PEP antara PLN Batubara dengan PT Bagamas di tanggal 14 Juli 2019. Betul. Berapa kali pengiriman yang dilakukan oleh PT Sumbara Energi kepada PLN Batubara? Saya 7 kali semua. 7 kali. Dengan total berapa? Total semua berapa? Berapa metrik ton semua ini? Pengirimannya punya kontraktualnya itu 2 moda transportasi menggunakan kontraktor 300 feet dan 300 feet. Dan tentunya informasinya berbeda. Itu yang 300 feet rata-rata nilai 1.500 sampai 8.000. Untuk yang 330 feet itu termasuknya di restoran di sana sebelum. Kalau detailnya mungkin Termasuk nominalnya Bapak juga di rumah. ya mungkin saya sudah sampaikan di BAP. Oke. Dalam hal ini, apakah semua pembayarannya ya, sudah dilakukan oleh PLN Batubara kepada PT Sumbara? Sudah dilakukan. Tadi saudara mengatakan juga saudara mengenal dengan Ibu Regina. Ya. Dia juga sebagai Vendor. apakah dalam hal ini sebagai saudara ada hubungan kerja antara PT Sumbara Energi dengan PT Kreasi Energi? Saya kurang tahu, cuman karena adanya kasus ini saya foto tidak ada. Apa yang kalau saudara mengatakan ada kasus ini? Apa yang saudara ketahui tentang kasus ini dan kapan saudara menilai ada masalah? Informasi yang saya dapat terkait dengan pinjaman modal dari pihak Bulegi ke Masio. Dan saya baru tahu pada saat saya kerja di Gitu ya. Apakah diperbolehkan Pak dalam suatu kontrak kerjasama tersebut dua PT itu saling bersinergi dalam satu kontrak? Diperbolehkan? setahu sepanjang Tidak boleh ya? Cuma satu PT saja. ya. Apakah dalam hal ini Bu Regina ya Pak, selaku PT Kreasi pernah mengkonfirmasi kepada PT PLN Batubara terhadap pembayaran kiriman batubara yang dilakukan oleh Sumbara Energi? Enggak sepanjang. Tidak ya? Sumbara itu aja. Ya, dari satu, silakan. Terima kasih. Pak Jayadi. Pak Jayadi tadi Pak Menteri di perusahaan PLN Batubara dari tahun 2018 sampai 2021. Kalau saudara saksi, saya belum pernah tahu di sebelum di antara PT Batubara dan PT Sumbara. Tentunya direktur utama PLN Batubara dan pihak dirutnya Sumbara. Tadi juga Pak Ibro ya, sebagai saksi. Iya, saya direktur utama. Pak Komisaris. Pembayaran PLN ini, saya jujur sih. Ya. Pembayaran itu tadi juga aku ada sebentar. Ya. Jadi sudah sampai itu kalau tidak ada klarifikasi terhadap pada bagian dari kegiatan. Ini karena nggak ada urusan.
di BAPT Saudara nomor 10 ini betul ya, ada pinangki yang kemudian dirawat PT Sumber Daya Energi dan Industri terutama di Madu. Kalau saya lihat di BAPT Saudara ini di segmen tengah pembayaran itu kemudian hampir semua segmen mendapatkan pemotongan karena sebenarnya kontraktual, baik pemotongan terkait dengan keterlambatan ataupun terkait dengan kualitas. Mungkin yang Bapak sebutkan orang muda terkait dengan kualitasnya. Kalau yang lain terkait dengan keterlambatan. perubahan nomor itu industri juga tidak ada. Ya. Sejauh ini dari kontrak itu dari bulan 6 Juni 2015 ada nggak permohonan dari pihak Pak Indo? Saya pribadi dari kemudian pembayaran dan itu kemudian sebagai rekening pribadi Indo tadi. Setahu saya enggak. Karena kalau membayarkan bagi keuangan bukan saya hanya verifikasi terkait dengan dokumen penagihan. Ada lagi? Ada lagi? Ya. Ini saudara bekerja di BUMN PTPLN ya? Ya. Dalam kerjasama pengadaan batubara dari barang hasil ini ya. Ini disebutkan nggak kualitas dari batubara yang akan dikirim dari barang hasil PTPLN? Ya, tentunya pada saat perikatan kontrak pada saat permohonan sudah disampaikan terkait dengan sertifikat daripada kualitas batu bara yang Dan sudah ditentukan nggak kualitas itu ditentukan? oh di kontrak sudah tertuang Pak, kualitas. Tertuang. Ya. Terus apakah dalam pelaksanaan semua kontrak itu terpenuhi nggak kualitas batubara yang dikirim oleh PT Barang Mas ini ke PLN? Kalau terkait dengan kualitas, setahu saya dari 7 segmen ada 1 segmen yang tidak memenuhi. Kalau tidak memenuhi, Kalau tidak memenuhi berarti akan dilakukan denda penalti sesuai dengan yang tertuang di kontrak dan perhitungannya ada di kontrak. jadi perhitungannya dikurangi. Ya, betul. Tapi semua dari kontrak itu sudah terbayar semua ya? Sudah. Dari PLN. Ya. Terus rekening yang digunakan untuk transfer pembayaran itu, satu rekening atau pernah dirubah? Setahu saya ada 1 rekening. Satu rekening di bank mana? Di Bank Mandiri. Mandiri. Jadi terhadap pengadaan daerah masalah sudah dibayar semua Ya. ya. Tapi permasalahan antara terdakwa dengan direktur PT GEA ini tahu nggak sudah? Saya tahunya pas saya di BAP. Sebelumnya saya tidak tahu. Nggak tahu permasalahannya apa ya? Ya, itu tadi yang saya sampaikan ada dari pihak Pak Indo meminjam dana ke Bu Regina, yang kemudian mungkin sebagian atau sebelumnya mungkin belum dikembalikan sehingga dilaporkan. Tapi hanya dengar setelah di Ya. jadi sebelumnya saudara memang tidak tahu Tidak tahu. kejadiannya bagaimana ngerti ya. Ya. Umum masih ada pertanyaan? Kemarin juga Silakan. Silakan, silakan. Jadi Sama ini jumlah sebenarnya Pengapalan. pengapalan ini nama tongkangnya tandu nama kuatnya tongkangnya ini 117 nomor jawabannya ini dari nomor rekening yang sudah kontak ini pemasuknya mengenai nominal yang dibayarkan di tanggal berapa sudah. Nah, ini sebelum melakukan pengiriman dari pihak batubara
mengirimkan namanya expedition instruction untuk bahwa SPI diperintah untuk mengirimkan ke Indramayu dengan tulasnya 1.500 dengan nama kapal yang sudah disampaikan sebelumnya. Dan saya ini langsung menggunakan dan ini adalah kapal ini adalah ini dokumen pemuatan ini dikoleksi yang menunjukkan dokumen bahwa benar pelaku yang dimuat itu adalah bata, sebenarnya bata, posisi siapa, karena termasuk masa pemakaian yang ini sama dokumen itu dokumen kapal satu wanita. Ini adalah dengan atas pengiriman pembayaran. Ini sertifikat untuk pengukuran tulasnya. Ini untuk yang kualitas. Kualitas kalau ya berapa, nomornya berapa, ini dokumen Sternovel ini dokumen aktivitas penukaran dari tadi alamat itu. Ini terkait kalau ada denda keterlambatan maka harus ada mobil kesimpulan setelah besar denda keselamatan yang dikeluarkan. Jadi dari total tagihan dikurangi dengan denda keselamatan. Langsung dipotong ya. Ini notis ini diberikan oleh pihak Syahpada apabila kontainer tersebut sudah tiba di kemudian fungsinya menentukan apakah sudah terlambat atau tidak. Sama. Ini dokumen yang untuk mengkonfirmasi terkait dengan verifikasi. Ini untuk kelengkapan checklist untuk kelengkapan bentuk penanganan. Semua peserta ini satu kapal untuk bayar Volatilitas pengawalan juga penelitian ya. dokumen ini semua ya, Pak? Cukup yang Cukup saksi masih ada yang diterangkan lagi? Cukupnya. Ya. Saudara terdakwa? Ya, sudah mendengar dari PLN kerjasama ada dua ya, bayar semua itu saja ya. Baik, saksi. Selasa terakhir ini, Bapak Diri karena hari ini dia masih ada rapat saya hari ini hadir. Kemudian Rabu ahli. Salah satunya direktur yang kami sudah panggil, secara lapor, kami sudah telepon, tapi direktur dari Peribahas kami tidak datang sama sekali. Pak bisa saya sampaikan juga kepada penasihat hukum. Jadi kalau memang Pak Johannes direktur barangkali 2 orang. Ya, kita Hasan dan minggu depan, Rabu tanggal 15 ya. Ya,
Ya, baik untuk registrasi berikutnya kita sudah registrasi saudara berada kembali ke kanan. Kita sudah dengan registrasi sebagai bukti dan juga Terima kasih Bapak Ibu, bisa didapat